Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Esti Triani, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami. Dan terima kasih kepada seluruh teman-temanku yang sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semangat pagi dan selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran IPS di SD. Pengertian media pembelajaran IPS di sekolah dasar. Secara harfiah, kata media memiliki arti perantara atau pengantar. Pengertian media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan, pada tahun 2004, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pembelajaran dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contoh, gambar bagan, model, film, video, komputer, dan lain sebagainya. Kriteria pemilihan media pembelajaran IPS di SD, yaitu yang pertama, media dipilih berdasarkan tujuan instruksional dan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang secara umum mengacu kepada salah satu ranah atau dua maupun gabungan ketiga ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi materi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil dalam menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Dan yang keenam, mutu teknis. Karakteristik peserta didik SD dalam pembelajaran IPS didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik bukan hanya menjadi sasaran yang harus menerima materi IPS yang diajarkan, melainkan mereka harus diperlakukan sebagai subjek yang menjalani proses belajar IPS secara aktif. Fungsi dan manfaat media pembelajaran IPS di sekolah dasar. Fungsi media. Media berfungsi untuk bertujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa-siswi baik dalam benak ataupun mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajarannya dapat terjadi. Menurut Dekeng tahun 2001, secara garis besar fungsi media adalah: yang pertama, menghindari terjadinya verbalisme; yang kedua, membangkitkan minat atau motivasi; yang ketiga, menarik perhatian mahasiswa atau siswa; yang keempat, mengatasi keterbatasan, yaitu ruang, waktu, dan ukuran; yang kelima, mengaktifkan mahasiswa atau siswa dalam kegiatan belajar; dan yang terakhir, mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar anak. Manfaat media. Menurut Sujana dan Rifai dalam Arsyad mengemukakan manfaat media pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa-siswi sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswi dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pengajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa-siswi tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam belajar. Yang keempat, siswa-siswi dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab
tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Macam-macam media pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, media grafis. Media grafis termasuk media visual, sebagaimana halnya media yang lain. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Selain sederhana dan mudah pembuatannya, media grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Banyak jenis media grafis, beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, gambar atau foto. Yang kedua, sketsa. Yang ketiga, diagram. Yang keempat, bagan atau chart. Yang kelima, grafik. Yang keenam, kartun. Ketujuh, poster. Kedelapan, ada peta dan globe. Kesembilan, ada papan flanel. Yang kesepuluh, ada papan buletin. Yang kedua, media audio. Media audio sangat berkaitan dengan indera pendengaran untuk menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang audiktif, baik verbal ataupun non-verbal. Contoh media audio antara lain yaitu radio, alat perekam pita magnetik atau tape recorder, dan piringan hitam. Yang kedua, ada media proyeksi diam. Seperti halnya media grafik, media proyeksi diam juga berfungsi memberi rangsangan visual. Perbedaannya adalah pada media grafis dapat secara langsung menampilkan pesan. Media yang digunakan pada media proyeksi diam, pesan harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat dari segi audiens. Ada kalanya media jenis ini disertai rekaman audio, tapi ada pula yang hanya visual saja. Beberapa jenis media proyeksi diam diantara lain adalah media transparansi, film, televisi, video, permainan dan simulasi, dan camping atau perkemahan sekolah. Penerapan media pembelajaran IPS di SD, yaitu contoh, benda asli sebagai media pembelajarannya, yaitu situs-situs purbakala lengkap dengan peninggalan bersejarah. Museum yang memiliki koleksi benda bersejarah asli. Yang ketiga, berbagai jenis batuan di daerah gunung berapi, sungai, danau, dan pantai. Yang keempat, berbagai jenis karang di sungai, danau, dan pantai. Yang kelima, pasar-pasar tradisional dan modern. Dan tempat-tempat ibadah seperti pura, masjid, wihara, gereja, dan kelenteng. Berbagai senjata tradisional dan dari berbagai daerah, berbagai busana tradisional dari berbagai daerah pula, dan yang terakhir berbagai tempat dapat dijadikan media pembelajaran, misalnya stasiun, stasiun televisi, terminal, stasiun kereta api, kantor pos, bank, pengadilan, kantor polisi, koperasi, dan lain-lain. Contoh benda bukan asli sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama ada globe atau bumi tiruan untuk pembelajaran IPS kelas 5 KD 3.1. Yang kedua ada peta timbul, yang ketiga gambar atau lukisan, yang keempat ada boneka, yang kelima ada patung, yang keenam ada topeng, yang ketujuh ada bak pasir, yang kedelapan ada binatang tiruan dari karet atau plastik. Macam-macam contoh media di atas, maka media tersebut dapat diimplementasikan dalam beberapa KD pembelajaran IPS kelas tinggi di SD. Contohnya sebagai berikut. Kelas 5 KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Media pembelajaran dapat menggunakan peta atau globe. KD 3.2, menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Media pembelajarannya bisa menggunakan video dan buku siswa. Peserta didik mengamati video dan diharapkan mampu menganalisis interaksi manusia dan pengaruhnya
KD 3.3 menganalisis perekonomian dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Media pembelajarannya bisa menggunakan buku siswa dan bisa di lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik dapat mengamati apa saja yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat, melakukan pengamatan mengenai pekerjaan atau profesi di lingkungan sekitar. Untuk KD 3.4, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Media pembelajaran yang bisa digunakan adalah gambar tentang keberagaman suku, gambar tentang pahlawan, video pahlawan,